Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di pagi yang cerah ini saya berada di pembibitan kelapa sawit Pre Nursery. Nah, di hadapan kita ini adalah kecambah yang sudah tumbuh menjadi bibit kelapa sawit yang sudah berumur 25 hari. Sudah berumur 25 hari. Supaya informasi pemirsa supaya tahu, ini adalah asalnya mulanya kita tanam kecambah dari PPKS 540 NG. Nah, seperti ini kondisi performa keseragamannya tumbuhnya. Nah, kita lihat pemirsa, umur 25 hari seragam. Nah, bibit inilah asal mulanya yang tahan ganoderma yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, performa yang sudah berumur 24 bulan. Dasarnya seperti ini dulu. Ini 540 NJ yang umur 25 hari di pembibitan kelapa sawit Pre Nursery. Nah, di sini saya akan menjelaskan perawatan di Pre Nursery ini. Umumnya yang sering dilakukan itu adalah 3 hal. Yang pertama, yang terpenting menyiram pagi dan sore. Yang kedua, pengendalian hama penyakit, rotasinya bisa dibuat 1 minggu atau 2 minggu sekali. Dan yang ketiga yang saya tunjukkan di sini, yang tahap pengerjaan sekarang ini, yang harus sering dikebut, yang harus sering di dalam kondisi bersih agar supaya tanaman bibit kelapa sawit kita ini tidak terganggu pertumbuhannya karena ada gulma. Nah, di sini kita akan sering melakukan selama 3 bulan ini menggunakan penyiangan gulma atau mencabut gulma di dalam polybag ataupun di sela-sela dalam polybag seperti yang saya tunjuk ini secara manual. Tidak boleh dilakukan secara kimia. Nah, seperti ini. Ini dilakukan secara manual semua selama berumur 3 bulan. Berapa sih rotasinya yang harus kita kerjakan selama proses di Pre Nursery ini, bibit kelapa sawit ini? Jadi dilakukan bisa 2 minggu sekali, tergantung kalau curah hujannya tinggi, pertumbuhannya cepat bisa 1 minggu sekali. Tapi umumnya yang dilaksanakan ini seminggu sekali agar supaya bersih. Kita melakukan rotasinya untuk penyiangan gulma secara manual. Nah, dalam penyiangan ini secara manual harus dilakukan secara hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi ini mau ketarik bibitnya tadi. Nah, seperti itu harus betul-betul hati-hati pemirsa. Nah, inilah kondisinya sudah 1 minggu. Harus betul hati-hati. Dan juga memang kalau mencabut ini nggak betah. Kenapa? Karena posisinya ya jongkok kan bu, nggak nyaman. Sebenarnya yang nyamannya itu kita harus gunakan supaya pekerja itu nggak sakit pinggang, supaya enak. Sebenarnya pakai dingklik atau bangku. Nah, seperti ini pemirsa, ini pekerjaan yang cukup bukan melelahkan sih sebenarnya, tapi kakinya terasa kebas kalau kita kelamaan jongkok. Seperti ini pemirsa, kita lihat kondisinya sudah banyak yang tumbuh. Performa umur 25 hari di Pre Nursery 540 NG PPKS. Ini belum dicabutin, nanti masuk kemari pemirsa. Ini sudah dicabutin. Ya, harapannya ini selama 3 bulan nanti kita akan kelas seleksi. Kalau lihat dari tingkat tumbuhnya, sedikit persentase yang mati.
Nah, itu yang sudah itulah rumput ataupun gulma yang dicabut di dalam tong. Nggak boleh sisa cabutan ini jangan kita taruh di gongan bedengan, nanti mau tumbuh kembali kalau tersentuh dengan tanah. Seperti ini pemirsa, pelaksanaan menyiang gulma di dalam polybag pada pembibitan kelapa sawit Pri Nurseri. Nah, tadi yang kita sampaikan cukup bosan kalau jongkok. Nah, kita di sini sebenarnya ada dingklek. Dingklek istilah Jawanya, kalau bahasa umumnya adalah bangku. Nah, supaya nyaman. Nah, ini udah kita siapkan ini. Paling enteng. Nah, nyaman kan, Bu? Nyaman, Bu? Nah, seperti ini pemirsa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semangat, menambah semangat untuk petani berinovasi terus untuk menjayakan kelapa sawit di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai informasi bagi seluruh petani yang membibitkan kelapa sawit sendiri, tapi dengan saran saya dengan kecambah yang sertifikat ya. Sekarang gampang belinya di PPKS, nggak ruwet, nggak sulit, hanya bisa menghubungi admin ataupun marketing saja yang bisa untuk melancarkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.